Tes TKK Bakomsus Akuntansi merupakan yang paling sulit. Mengapa demikian? Berikut informasinya. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai Bakomsus Akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kisi-kisi, strategi, serta tipsnya gimana caranya menghadapi tes TKK pada Bakomsus Akuntansi. Dan sekedar info saja ya sebelum masuk ke kisi-kisi, Bakomsus Akuntansi itu memang sangat-sangat sulit soalnya. Pertama kan sulit karena ya harus hafalan terkait rumus. Yang kedua adalah angka-angka, karena kalau berbentuk angka itu berarti nilainya itu sudah pasti gitu. Jadi nggak mungkin setengah-setengah. Dan cara ngitungnya, cara pengaplikasiannya itu harus tepat. Kalau misalkan ada salah sedikit, misalkan beda sedikit saja 0, sekian gitu, itu kan jadi beda hasilnya dan tentu jadi salah. Ya itulah kesulitannya ya. Dan yang kedua kesulitannya adalah karena kuotanya akan sangat-sangat sedikit kan. Berhubungkan se-Indonesia hanya 4.000, itu udah termasuk PTU, Bakomsus. Udah Bakomsus juga dipecah-pecah lagi tuh, ada beberapa Bakomsus. Nah, kemudian Bakomsus Akuntansi nih. Nah, ini tiap Polda kan nggak tahu berapa nih. Ya paling banyak juga 10. 10 juga itu luar biasa banyak banget ya. Paling banyak juga ya 5 atau 3 mungkin ya. Kurang lebih ya. Makanya rekan-rekan, supaya bisa lolos rekan-rekan harus tonton video ini sampai selesai. Oke? Sekarang kita masuk ke kisi-kisi untuk tes Bakomsus Akuntansi. Jadi di sini saya hanya akan memberikan gambaran nih, soal-soal apa saja yang akan muncul nih ketika tes TKK Bakomsus Akuntansi. Oke, yang pertama adalah soal mengenai persamaan dasar akuntansi, yang di dalamnya mengenai memahami hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebagai contoh nih soalnya ya, jika aset bertambah 10 juta dan ekuitas tetap, bagaimana perubahan pada kewajiban? Dan selanjutnya adalah jurnal dan proses pembukuan, yang di dalamnya mengenai pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Contoh soalnya nih, bagaimana pencatatan transaksi pembelian peralatan secara kredit. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai soal mengenai neraca dan laporan keuangan, yang di dalamnya mengenai cara menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Contoh soalnya nih, sebuah perusahaan memiliki total aset 600 juta dan total kewajiban 200 juta. Lalu berapakah ekuitasnya? Nah, silahkan dijawab rekan-rekan. Kalau yang jurusan akuntansi D3 maupun S1 pasti paham lah. Harusnya paham lah. Kalau misalkan ini aja nggak paham berarti dipertanyakan tuh S1 maupun D3-nya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai akuntansi biaya dan perpajakan. Di dalamnya mengenai penghitungan harga pokok penjualan dan biaya produksi. Kemudian pemahaman dasar perpajakan seperti PPh 21 dan PPN. Contoh soalnya nih, jika tarif PPN itu 11%, berapa total yang harus dibayarkan jika harga barang sebelum pajak 5 juta? Oke, yang selanjutnya adalah mengenai analisis laporan keuangan, yang di dalamnya mengenai rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan debt to equity ratio. Contoh soalnya ini, jika laba bersih sebanyak 50 juta dan total aset 500 juta, lalu berapa ROA-nya? Itulah rekan-rekan beberapa contoh-contoh soal yang kemungkinan besar akan muncul ketika tes TKK Bakomsus Akuntansi. Ini bukan perkiraan ya, memang itu sudah pasti muncul gitu. Karena juga berdasarkan informasi dari rekan saya yang Bakomsus Akuntansi gitu. Kalau misalkan rekan-rekan memahami semua yang saya sampaikan tadi, insya Allah nanti ketika tes itu rekan-rekan akan mudah melaksanakannya. Jadi nggak akan pusing-pusing lagi tuh. Apalagi rekannya yang sudah S1 dan T3 itu harusnya udah di luar otak lah yang begini-begini ya. Oke, intinya rekan-rekan terkait semua yang tadi saya sampaikan, rekan-rekan tuh harus benar-benar memahami. Jadi jangan cuma menghafalkan nih. Kalau menghafalkan mah susah nanti. Hari ini hafal nih, besok belum tentu masih hafal. Nanti lupa lagi. Jadi caranya adalah pahami, pahami, dan pahami. Karena nanti kan soalnya nggak akan persis kayak gini angkanya kan. Ini kan saya contoh hanya basic-basicnya aja lah. Tapi yang penting rekan-rekan tahu nih akan seperti apa soalnya akan muncul. Kalau nanti kan soalnya pasti lebih sulit, pasti itu. Angkanya mungkin sampai jutaan, miliaran. Nah, itu rekan-rekan harus bisa mengolah keuangan seperti itu. Kebetulan nih, nanti rekan-rekan juga ketika penempatan nih setelah selesai pendidikan Bakomsus Akuntansi nih, rekan-rekan itu tidak akan ditempatkan di bagian lapangan. Dan tentu pasti akan di bagian keuangan gitu. Jadi rekan-rekan itu nanti fokusnya akan mengenai pengelolaan keuangan di kepolisian. Jadi rekan-rekan yang mendaftar Bakomsus Akuntansi itu jangan berekspektasi akan menjadi polisi lapangan gitu. Karena nantinya nggak mungkin bisa ke reserse, intel maupun lantas atau satuan lain lah.
Pokoknya rekan-rekan pasti ditempatkan di sebagian keuangan. Buat rekan-rekan yang Bakom akuntansi, apakah bersedia ditempatkan keuangan? Seumur hidup loh. Karena kan biasanya kalau pendidikannya udah Bakom akuntansi, biasanya paten tuh sampai pensiun. Mungkin ya, tapi kecuali rekan-rekan bisa mengajukan pindah lah, dan di ACC tentunya. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi tolak ukur rekan-rekan untuk mempelajari kisi-kisi pada tes Bakom akuntansi. Oke rekan-rekan, sekian, terima kasih.